contohnya yaitu tentang titik kuasa. Nah, di sini misalkan ada L1. Nah, misalkan ini ada L1, L2 dan L3, ini 3 buah lingkaran. Ini digambar keliru ya. Ini ini L1, lingkaran L1 pusatnya adalah M1. Jadi lingkaran L1 pusatnya M1, L2 berarti pusatnya ya M2, L3 pusatnya ya di M3. Nih. Nah, kemudian 3 buah lingkaran ini mempunyai titik potong. Titik potong yang dimaksud di sini adalah titik kuasa, titik yang mempunyai kuasa sama terhadap 3 lingkaran ini. Itu titik kuasanya nanti ada simbolnya sendiri. Ya. Jadi titik potong yang dimaksud di sini nanti maksudnya adalah titik kuasa. Kemudian jika terdapat 3 buah lingkaran tadi L1, L2, L3, pusatnya masing-masing itu tadi yaitu M1, M2, M3. Nah, pusatnya ini tidak terletak pada satu garis lurus. Jadi ketiga pusat ini itu tidak bisa kita buat satu garis lurus. Nah, dari situ nanti akan terdapat sebuah titik yang mempunyai kuasa sama terhadap ketiga lingkaran tadi. Nah, titik yang dimaksud adalah titik kuasa. Nah, di gambar ini berarti adalah titik K ini. Nah, karena titik K ini adalah titik kuasa, titik yang memiliki kuasa sama terhadap 3 lingkaran tadi. Nah, ini. Maka terhadap L1 nanti ya sama dengan 0, L2 juga sama. Nah, kemudian karena K terletak pada, jadi titik K ini kan tadi kita kembali ke garis kuasa. Garis kuasa tadi kan kita bisa membuat jika kita punya 2 lingkaran. Sekarang kita perhatikan pada L1. Ini L1, ini L2, dan ini adalah L3. Dari L1 dan L2 kita dapat membuat satu garis kuasa. Ini garis kuasa 1. Nah, ini yang terbentuk dari L1 dan L2. Di sini dituliskan garis kuasanya langsung pada persamaan ini. Jadi ini L1 dikurangi L2 sama dengan itu maksudnya adalah garis kuasa 1. Kemudian dari garis kuasa 1 itu titik K ini juga mempunyai kuasa yang sama terhadap lingkaran 2 dan 3, L2 dan L3. Garis kuasanya adalah ini. Ini adalah garis kuasa 2. L2 dikurangi L3 sama dengan 0 itu maksudnya garis kuasa 2. Kemudian garis kuasa yang ketiga ini tadi ini garis kuasa 2. Kemudian garis K ini juga mempunyai kuasa yang sama terhadap ini. Jadi pertama tadi garis titik K itu berada pada garis kuasa 1. Kemudian titik K ini juga berada pada garis kuasa 2. Titik K juga terdapat pada garis kuasa 3. Garis kuasa 3 itu berarti dari garis kuasa antara lingkaran 1 atau L1 dengan L3. Ini L1 dikurangi, mungkin tulisannya kurang jelas ya. Ini garis kuasa 3 itu L1 dikurangi L3 sama dengan 0. Ini garis kuasa 3. Nah, karena titik K ini memiliki kuasa yang sama terhadap ketiga lingkaran ini, maka dari ketiga lingkaran ini, dari ketiga garis kuasa ini, itu persamaan titik kuasanya itu diperoleh dari ini, L1 sama dengan
L2 sama dengan L3. Kenapa kita bisa menuliskan seperti ini? Karena titik K tadi itu memiliki kuasa yang sama terhadap 3 lingkaran ini. Jadi ini ke sini kuasanya sama ke masing-masing lingkaran ini. Itu. Nah, sekarang kita ke contoh. Tentukan koordinat titik kuasa lingkaran L1 bersamaannya ini, lingkaran L2 bersamaannya ini, dan lingkaran L3 yang ini. Nah, untuk menentukan koordinat titik kuasanya, kita bisa memilih dua saja. Dari dua garis kuasa. Kenapa? Karena ini kalau kita perhatikan lagi, nah, kalau kita lihat lagi di sini, di gambar ini kan ini ada 3 garis kuasa. Maka titik kuasa ini sebenarnya bisa kita peroleh dari perpotongan minimal 2 garis kuasa. Jadi Anda boleh memilih dari 2 garis kuasa yang manapun, misalkan garis kuasa 1 dengan 3 atau 1 dengan 2, nanti hasilnya akan sama. Jadi titik K atau titik kuasa ini itu kita peroleh dari minimal perpotongan 2 garis kuasa. Ya, jadi untuk mempersingkat waktu mengerjakan, kita pilih 2 saja karena kan garis kuasa persamaannya merupakan persamaan linier, 2 variabel. Jadi kan minimal kita harus punya 2 persamaan liniernya karena 2 variabel. Nah, sekarang misalkan kita pilih yang pertama kita pilih misalkan L1 dikurangi L2 sama dengan 0 untuk mendapatkan apa? Garis kuasa. Ini adalah garis kuasa 1. Atau Anda tidak suka misalkan milih yang L2 dikurangi L3, boleh, sama saja. Nah, dari sini berarti ini x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah 3x ditambah 5y dikurangi 7. Atau Anda bisa langsung menggunakan yang A1 dikurangi A2x, itu juga sama, ditambah B1 dikurangi B2 itu juga sama saja ya. Ini kalau takut nanti salah tanda pengurangan dan penjumlahan, lebih amannya memang dari L1 dengan L2 langsung kita kurangi. Tapi kalau tidak takut Anda tidak teliti, ya langsung aja, tidak apa-apa menggunakan yang A1 dikurangi A2, B1 kurangi B2, C1 kurangi C2, itu sama aja. Nah, ini dari L1 L2, ini garis kuasa satunya kita peroleh ini 3x, ini berarti 5x, y-nya jadinya y negatif 7 dikurangi ditambah 6, berarti dikurangi 1 sama dengan 0. Ini persamaan garis kuasa 1. Yang berikutnya persamaan garis kuasa 2 boleh, 3 boleh. Anda misalkan kita pilih 1 di L1 dikurangi L3, atau Anda mau L2 dikurangi L3 juga sama saja. Ini 1 dengan 3 kan berarti garis kuasa 3 ya. Itu berarti dari sini E kuadrat tambah Y kuadrat ditambah 3x ditambah 5y dikurangi 7 dikurangi dengan Y kuadrat tambah Y kuadrat ditambah 4x dikurangi 2y dikurangi 2 sama dengan 0. Ini habis dengan ini, tinggal 3x dikurangi 4x itu min x, 5y ditambah 2y itu berarti ditambah 7y, min 7 ditambah 2 berarti min 5 sama dengan 0. Nah, dari sini sudah ketemu 2 persamaan
linear dua variabel, Anda bisa menggunakan eliminasi dan substitusi, atau menggunakan cara yang lain, matrik atau menggunakan grafik, terserah. Nah, di sini kemudian ini berarti ini 5x ditambah y sama dengan 1. Ini min x tambah 7y sama dengan 5. Ini kita kali 1, ini kita kali 5. Ini terserah ini mau dieliminasi yang mana dulu. Ini kita jumlahkan 36y sama dengan 26. Maka di sini y-nya sama dengan 26/36, itu kita bagi 2 ya. 13/18. Nah, sekarang sudah ketemu nilai y-nya, kita substitusi ke mana? Yang paling mudah ke persamaan 1 kayaknya. Ini 5x ditambah y sama dengan 1, berarti 5x ditambah 13/18 sama dengan 1. 5x sama dengan ini 5x nya sama dengan 5/18, berarti x nya berarti 5/18 dikali 1/5. X nya sama dengan 1/18. Nah, jadi koordinat titik kuasanya, titik kuasa dari L1, L2, dan L3 adalah 1/18, 13/18.